Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bisa menjadi penentu antara pagi yang ceria dan pagi yang menjadi mimpi buruk bagi banyak keluarga di Indonesia. Kita semua ingin melihat orang tua kita, kakek nenek kita, dan bahkan diri kita sendiri di masa tua, bisa menikmati pagi dengan senyuman, secangkir teh hangat, dan kebahagiaan. Tapi, tahukah Anda, ada satu kebiasaan yang terlihat sangat sepele, yang dilakukan oleh jutaan orang setiap pagi tanpa sadar, yang ternyata bisa melonjakkan risiko stroke secara tajam? Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah sebuah peringatan berbasis ilmu pengetahuan dan data. Dalam 1 jam ke depan, saya akan bongkar tuntas kebiasaan berbahaya ini. Mengapa ini sangat mengancam? Dan yang terpenting, saya akan berikan panduan langkah demi langkah. Sebuah ritual pagi emas untuk melindungi Anda dan orang yang Anda cintai. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena informasi di menit-menit terakhir tentang cara mengenali gejala stroke bisa menyelamatkan nyawa. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke kebiasaan pagi tersebut, mari kita pahami dulu seberapa besar ancaman yang sedang kita hadapi. Stroke bukan lagi penyakit orang barat atau penyakit yang jauh di sana. Stroke ada di sekitar kita. 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke dalam hidupnya. Sumber World Stroke Organization. Di Indonesia, stroke adalah penyebab kematian nomor 1. Sumber Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas. Setiap tahun, lebih dari 500.000 kasus stroke baru terjadi di Indonesia. Risiko stroke meningkat tajam setelah usia 55 tahun. Lihat angka-angka ini. Ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada cerita seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek atau nenek. Ada keluarga yang dunianya berubah dalam sekejap. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak dari kasus ini sebenarnya bisa dicegah. Pencegahan seringkali dimulai dari hal terkecil. Dari momen pertama kita membuka mata di pagi hari. Baik, jadi apa itu stroke? Bayangkan otak kita adalah sebuah kota metropolitan yang sibuk. Kota ini butuh pasokan energi dan oksigen yang konstan, yang diantar melalui jalan tol berupa pembuluh darah. Stroke terjadi ketika jalan tol ini mengalami masalah. 1. Stroke iskemik, penyumbatan. Sebuah gumpalan, trombus, menyumbat salah satu pembuluh darah di otak. Area otak yang dipasok oleh pembuluh itu berubah menjadi gelap. Jenis yang paling umum, sekitar 87% kasus, disebut stroke iskemik. Ini terjadi ketika ada kemacetan total. Sebuah gumpalan darah menyumbat jalan tol, sehingga pasokan darah ke sebagian area otak terhenti. Sel-sel otak di area itu mulai mati karena kelaparan oksigen. Anggap saja seperti pipa air di rumah yang tersumbat lumut. Air tidak bisa mengalir. 2. Stroke hemoragik, pecah. Sebuah pembuluh darah yang lemah di otak pecah atau bocor, menyebabkan darah merembes dan menekan jaringan otak di sekitarnya. Jenis kedua adalah stroke hemoragik. Ini lebih jarang tapi seringkali lebih mematikan. Di sini, jalan tolnya bukan macet, tapi amblas atau pecah.
Pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan pendarahan di dalam otak. Darah ini beracun bagi sel otak dan tekanan yang ditimbulkannya bisa menyebabkan kerusakan parah. Ini seperti pipa air yang pecah. Bukan hanya air tidak sampai tujuan, tapi juga membanjiri dan merusak seluruh ruangan. Kedua jenis stroke ini sama-sama berbahaya, dan pemicunya seringkali berhubungan dengan tekanan darah yang naik turun secara drastis. Nah, disinilah hubungan dengan kebiasaan pagi kita dimulai. Inilah dia, kebiasaan yang saya bicarakan sejak awal. Kebiasaan yang terlihat normal, bahkan dianggap sebagai tanda semangat, bangun tidur, dan langsung beranjak dari tempat tidur secara tiba-tiba. Terlihat sepele, bukan? Mungkin Anda atau orang tua Anda melakukannya setiap hari. Saya harus cepat-cepat sholat subuh. Saya harus siapkan sarapan. Saya harus ke kamar mandi. Ketergesa-gesaan di detik-detik pertama setelah bangun tidur inilah yang menjadi undangan terbuka bagi stroke. Mari kita bedah secara ilmiah, tapi dengan bahasa yang mudah. Saat kita tidur berjam-jam dalam posisi berbaring, tubuh kita berada dalam mode istirahat. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan sirkulasi darah berjalan stabil secara horizontal. Gravitasi tidak terlalu berpengaruh. Ketika Anda tiba-tiba berdiri, gravitasi langsung bekerja. Darah dalam jumlah besar, sekitar 300 hingga 800 ml, langsung jatuh ke area perut dan kaki. Akibatnya, pasokan darah yang kembali ke jantung dan yang dipompa ke otak berkurang drastis dan mendadak. Kondisi ini dalam dunia medis disebut hipotensi ortostatik atau hipotensi postural. Inilah penyebab Anda sering merasa pusing, mata berkunang-kunang, atau bahkan hampir pingsan jika berdiri terlalu cepat. Pada orang muda dengan pembuluh darah elastis, tubuh bisa cepat beradaptasi. Jantung akan berdebar lebih kencang. Pembuluh darah akan menyempit untuk menaikkan tekanan. Dan dalam beberapa detik, semua kembali normal. Tapi, pada lansia, ceritanya berbeda. Seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku dan kurang elastis. Seringkali sudah ada plak atau aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan posisi yang tiba-tiba ini sudah jauh berkurang. Jadi, apa yang terjadi di tubuh lansia saat hipotensi ortostatik ini terjadi? Pertama, otak kelaparan. Karena darah turun ke bawah, otak mengalami kekurangan oksigen sementara. Ini saja sudah berbahaya. Kedua, jantung panik, merasakan tekanan darah anjlok. Sistem saraf memerintahkan jantung untuk bekerja ekstra keras, memompa sekuat tenaga untuk mengembalikan darah ke otak. Denyut jantung dan tekanan darah melonjak naik secara tiba-tiba dan tidak terkontrol. Ketiga, risiko gumpalan darah. Lonjakan tekanan yang dahsyat ini bisa mengguncang plak-plak yang sudah ada di dinding pembuluh darah. Potongan plak bisa pecah, terlepas, lalu berjalan-jalan mengikuti aliran darah hingga akhirnya menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil di otak. Terjadilah stroke iskemik. Keempat, risiko pembuluh darah pecah. Bagi mereka yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau pembuluh darah yang rapuh, lonjakan tekanan mendadak ini seperti memberikan tekanan berlebih pada balon yang sudah tipis. Pembuluh darah bisa pecah. Terjadilah stroke hemoragik. Jadi, dari satu gerakan sederhana, langsung berdiri, kita memicu serangkaian reaksi berbahaya yang bisa berujung fatal. Ini bukan lagi soal pusing biasa. Ini adalah permainan Russian roulette dengan otak kita setiap pagi. Ternyata, bangun langsung berdiri, ini seringkali tidak sendirian. Dia punya teman-teman yang membuat situasi jadi lebih buruk. 1. Langsung mandi air dingin. Setelah berdiri, banyak yang langsung ke kamar mandi dan menyiram tubuh dengan air dingin. Ini menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh secara mendadak, yang akan semakin melonjakkan tekanan darah. 2. Mengejan saat buang air besar, BAB. Sembelit adalah masalah umum pada lansia. Mengejan dengan kuat saat BAB akan meningkatkan tekanan di dalam dada dan perut secara ekstrim. Ini
digabungkan dengan kondisi setelah bangun tidur, sangat berbahaya. 3. Langsung minum kopi kental atau teh pagi. Kafein bersifat diuretik, memicu kita buang air kecil dan bisa menyebabkan dehidrasi. Setelah semalaman tidak minum, tubuh sudah dalam kondisi dehidrasi ringan. Dehidrasi membuat darah lebih kental dan lebih mudah menggumpal. 4. Melewatkan minum air putih, ini kebalikan dari poin sebelumnya. Tidak mengawali hari dengan segelas air putih hangat membuat darah tetap dalam kondisi kental setelah semalaman puasa, minum. Bayangkan kombinasi ini, bangun tidur langsung berdiri, jalan terburu-buru ke kamar mandi, mengejan saat bab, lalu langsung menyeduh kopi kental tanpa minum air putih dulu. Ini adalah resep sempurna untuk sebuah bencana kardiovaskular. Baik, kita sudah membahas masalahnya secara mendalam. Sekarang, bagian terpenting, solusinya. Saya tidak akan membiarkan Anda cemas. Saya akan berikan sebuah panduan yang saya sebut ritual pagi emas. Hanya butuh 5-10 menit tambahan setiap pagi. Tapi 10 menit ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan Anda di sisa hidup Anda. Mari kita lakukan bersama-sama. Anggap saja ini latihan kita. Langkah 1, sadar dan syukur. 2 menit. Saat alarm berbunyi atau saat Anda pertama kali membuka mata, jangan langsung bergerak. Tetaplah berbaring. Ambil waktu 1-2 menit. Lakukan ini. Tarik napas dalam-dalam. Hirup dari hidung. Rasakan perut mengembang. Lalu hembuskan perlahan dari mulut. Ulangi 3-5 kali. Ini memberikan sinyal tenang ke seluruh tubuh. Gerakkan jari, mulai dengan yang paling jauh dari jantung. Gerakkan jari-jari kaki Anda. Putar pergelangan kaki. Lalu gerakkan jari-jari tangan Anda. Putar pergelangan tangan. Ucapkan syukur. Apapun kepercayaan Anda, mulailah hari dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk bangun pagi ini. Ini bukan hanya soal spiritual, tapi juga merilis hormon positif dan mengurangi hormon stres kortisol. Langkah 2, duduk perlahan, 2 menit. Setelah tubuh bangun, sekarang saatnya mengubah posisi dari berbaring ke duduk. Lakukan dengan sangat perlahan. Gunakan bantuan tangan Anda. Duduklah di tepi tempat tidur. Biarkan kaki Anda menjuntai. Jangan langsung berdiri. Tetaplah dalam posisi duduk ini setidaknya selama 2 menit. Apa yang dilakukan selama 2 menit ini? Anda bisa melakukan peregangan leher ringan, tengok kanan-kiri, atas-bawah dengan pelan, atau tepuk-tepuk paha dan betis dengan lembut untuk membantu sirkulasi. Pada fase ini, tubuh Anda sedang beradaptasi. Sistem kardiovaskular sedang menyesuaikan tekanan dari posisi horizontal ke vertikal. Beri ia waktu. Langkah 3, hidrasi pertama, 1 menit. Inilah salah satu kunci terpenting. Siapkan segelas air putih suhu ruangan atau hangat di samping tempat tidur Anda sejak malam sebelumnya. Jadi Anda tidak perlu berjalan ke dapur. Saat Anda masih dalam posisi duduk, minumlah air ini secara perlahan. Jangan tergesa-gesa. Mengapa ini penting? Air ini akan membantu mengencerkan darah Anda yang sedikit mengental setelah 8 jam tidur. Ini seperti memberikan pelumas pada mesin sebelum dinyalakan. Ini juga membantu membangunkan sistem pencernaan Anda dengan lembut. Langkah 4, berdiri dengan bantuan 1 menit. Sekarang, setelah duduk dan minum, barulah kita berdiri. Gunakan tumpuan, bisa kasur, meja, atau pegangan dinding jika ada. Berdirilah dengan tegak, dan jangan langsung berjalan. Berdirilah di tempat selama sekitar 30 detik hingga 1 menit. Rasakan keseimbangan Anda. Apakah ada rasa pusing? Jika ada, segera duduk kembali. Jika tidak, Anda siap untuk langkah terakhir. Langkah 5, jalan di tempat dan aktivasi 1 menit. Sebelum melangkah ke kamar mandi atau dapur, lakukan jalan di tempat selama 1 menit. Angkat lutut perlahan, seolah-olah sedang berbaris santai. Ini memastikan sirkulasi darah benar-benar sudah lancar ke seluruh tubuh, terutama ke kaki. Sebelum Anda mulai berjalan normal, ritual 5 langkah tadi adalah fondasinya.
Berikut beberapa tips tambahan untuk menyempurnakan pagi Anda. Sarapan, jangan lewatkan sarapan. Pilihlah sarapan yang ramah jantung. Bubur oatmeal, buah-buahan seperti pisang, kaya kalium, roti gandum, telur rebus. Hindari gorengan, makanan tinggi garam, dan gula berlebih di pagi hari. Kamar mandi, gunakan air hangat untuk mandi. Jika Anda punya masalah sembelit, tingkatkan asupan serat dan air sepanjang hari. Jangan selesaikan masalahnya dengan mengejan di pagi hari. Gunakan kursi kecil atau jongkok untuk posisi bab yang lebih alami jika memungkinkan. Olahraga pagi, aktivitas fisik itu penting. Tapi lakukan setelah tubuh benar-benar siap. Jalan pagi santai setelah sarapan adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada olahraga berat sesaat setelah bangun tidur. Kita sudah belajar cara mencegah, tapi kita juga harus siap jika hal terburuk terjadi pada orang di sekitar kita. Dalam kasus stroke, waktu adalah otak. Setiap detik yang terbuang, jutaan sel otak mati. Ada istilah golden hour atau jam emas, di mana penanganan cepat bisa meminimalisir kerusakan. Di Indonesia, kita punya metode yang mudah diingat untuk mengenali gejala stroke. Namanya, segera ke RS. Tolong, perhatikan baik-baik dan hafalkan ini. Senyum tidak simetris. Minta orang tersebut tersenyum. Apakah salah satu sisi wajahnya terlihat turun atau mencong? Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Minta ia mengangkat kedua lengannya. Apakah salah satu lengan jatuh atau tidak bisa diangkat? Visual, orang mencoba mengangkat kedua lengan. Satu lengan jatuh. Bicara peluh atau tidak dapat bicara. Minta ia mengulang kalimat sederhana. Misalnya, hari ini cuaca cerah. Apakah ia berbicara peluh, cadel, atau bahkan tidak bisa bicara sama sekali? Kebas atau baal separuh tubuh. Tanyakan apakah ia merasakan kesemutan atau mati rasa pada separuh tubuhnya. Rabun, pandangan kabur tiba-tiba. Tanyakan apakah penglihatannya tiba-tiba menjadi ganda atau kabur pada salah satu mata. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Sakit kepala yang sangat dahsyat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jika Anda melihat satu saja dari gejala-gejala ini, jangan tunggu-tunggu, jangan dikerok. Jangan diberi minum. Segera telepon ambulans atau bawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas penanganan stroke. Katakan pada petugas, saya curiga ada serangan stroke. Setiap detik sangat berharga. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita selama 1 jam ini. Kita belajar bahwa kebiasaan sepele seperti bangun tidur langsung berdiri bisa memicu reaksi berantai berbahaya akibat hipotensi ortostatik, terutama pada lansia. Kita juga sudah membekali diri dengan ritual pagi emas 5 langkah. Sadar syukur, duduk perlahan, hidrasi pertama, berdiri dengan bantuan, dan jalan di tempat. Dan yang tak kalah penting, kita kini tahu cara mengenali gejala stroke dengan metode segera ke RS. Pencegahan stroke bukanlah sesuatu yang rumit. Ia dimulai dari kesadaran, dari kemauan untuk mengubah kebiasaan kecil. Dari cinta kita kepada tubuh kita sendiri, dan cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon bantuan Anda. Tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang akan Anda mulai ubah besok pagi? Saya senang sekali membaca cerita Anda. Dan yang paling penting, bagikan video ini. Kirimkan ke grup WhatsApp keluarga Anda. Tunjukkan pada orang tua Anda, kakek nenek, paman, bibi, atau teman Anda yang usianya sudah di atas 50 tahun. Satu kali Anda menekan tombol share, bisa jadi adalah tindakan yang menyelamatkan nyawa seseorang. Ini adalah amal jariah digital Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda yang berharga. Ingatlah, kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Mulailah menjaganya dari hal terkecil, dari pagi hari Anda. Tetaplah sehat, tetaplah bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.